Shalom dan selamat sahabat saya ucapkan kepada semua teman-teman dimanapun berada. Kembali lagi bersama dengan saya Ariel Kurnaidi. Pada hari sahabat ini kita akan kembali untuk mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita di kelas Cornerstone. Dan pada hari sahabat ini kita sudah tiba di pelajaran yang ke-10 dalam satu triwulan ini, yaitu dengan judul pelajaran sekolah sahabat kita Menawan dan kemudian lebih lagi. Dan cerita sekolah sahabat kita pada hari sahabat ini diambil dari dalam cerita Alkitab, yaitu dalam kitab Kejadian pasal 24. Juga di dalam komentar Roh Nubuat dalam buku Alfa dan Omega jilid 1 pasalnya yang ke-15. Dan yang menjadi ayat inti pelajaran sekolah sahabat kita pada hari sahabat ini adalah diambil dari dalam kitab Kejadian pasal 24 ayatnya yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, "Baiklah, untuk unta-untamu juga kutimba air, sampai semuanya puas minum." Teman-teman, pelajaran sekolah sahabat kita pada hari sahabat ini adalah menceritakan tentang kembali kisah tentang Abraham dan anaknya yaitu Ishak. Namun pada hari sahabat ini kisah Abraham dan juga Ishak adalah di mana Ishak sudah dewasa. Jika di pelajaran kita yang lalu, di dua sahabat yang lalu, Ishak pada saat itu dia masih kecil ketika akan dikorbankan kepada Allah. Tetapi pada hari sahabat ini, kisahnya sudah terlewati. Singkat cerita, Ishak sudah bertumbuh semakin besar dan juga dewasa. Dan Abraham pun sudah semakin tua. Dan pada hari sahabat ini dikisahkan bahwa istri dari Abraham, yaitu Sarai atau ibunya Ishak, adalah sudah meninggal. Sarai sudah meninggal dan pada hari sahabat ini kisahnya adalah tentang pernikahan Ishak. Mungkin dari kita ada yang tahu dan ada juga yang belum tahu bagaimana kisah pernikahan akan Ishak ini. Nah, oleh karena itu, pada hari Sabat ini kita akan mempelajari bagaimana kisah pernikahan yang unik yang dialami oleh Ishak. Adapun Abraham pada saat itu dia telah berusia lanjut usia, dan tentunya Abraham sangat diberkati oleh Tuhan dalam segala hal. Dan berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua, yaitu Eliezer. Eliezer ini adalah hamba Abraham yang sangat dipercayai oleh Abraham. Dan Eliezer adalah seorang hamba kepala, yaitu yang mengurusi segala keperluan rumah tangga, segala urusan-urusan rumah tangga dari Abraham. Abraham berkata kepada Eliezer, "Baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpah demi Tuhan, Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku." Kemudian hamba itu yaitu Eliezer mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram Mesopotamia, yaitu ke kota Nahor. Dan singkat cerita, ketika Eliezer sudah tiba di Mesopotamia, yaitu di kota Nahor, berkatalah Eliezer kepada Tuhan. Eliezer berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, kiranya terjadilah begini. Anak gadis kepada siapa aku berkata, 'Tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum,' dan yang menjawab, 'Minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum,' dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu." Dan teman-teman,
belum dia atau Eliezer ini selesai berdoa kepada Tuhan, ada seorang gadis yang masih perawan dan yang belum pernah bersetubuh dengan seorang laki-laki. Dia turun ke mata air dan mengisi buyung-buyungnya, lalu kembali naik. Buyung-buyung artinya adalah bejana-bejana atau buyung-buyung tempat untuk menimba akan air. Dan Eliezer berkata kepada seorang gadis itu, dia berkata, "Tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu." Dan jawab akan gadis itu, "Minumlah Tuan." Maka segeralah dituangkan air dari dalam buyung gadis tersebut dan memberi Eliezer minum. Dan setelah Eliezer minum, Ribka ini atau gadis ini juga berkata, "Baiklah, unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya puas minum." Teman-teman, kata-kata yang diucapkan oleh gadis ini, yaitu Ribka, sama persis dengan apa yang didoakan Eliezer kepada Tuhan. Eliezer tadi berdoa, kalau gadis yang cocok bagi Ishak yang telah Tuhan pilih kepada hamba Ishak, yaitu kata-katanya seperti ini, itulah yang akan menjadi istri. Eliezer percaya bahwa apa yang akan diucapkan gadis itu, itulah yang akan menjadi istri dari tuannya. Dan Tuhan menjawab doa Eliezer. Kata-kata yang diucapkan oleh Ribka itu sama persis, tidak ada yang berubah. Dan dari situlah Eliezer percaya Tuhan tetap memberikan kasih dan setianya kepada umat-umatnya, termasuk kepada Abraham, Ishak, dan juga Eliezer. Dan setelah Eliezer mengetahui bahwa inilah ternyata gadis yang cocok bagi tuanku, gadis yang cocok yang telah dipilihkan Tuhan bagi tuanku, kemudian Eliezer membawa Ribka untuk pergi ke rumah tuannya, yaitu Abraham. Dan singkat cerita, menikahlah Ishak dengan Ribka. Dan pernikahan Ishak dengan Ribka itu juga membawa penghiburan bagi Ishak setelah dia ditinggal oleh ibunya, yaitu Sarai. Dia sangat berduka dan setelah melaksanakan pernikahan, hatinya sedikit senang, hatinya sedikit terhibur. Nah, teman-teman, hampir setengah pernikahan sekarang ini masih diatur dengan orang tua, atau dengan kata lain, masih adanya sistem perjodohan. Nah, demikian juga yang terjadi dalam kebudayaan pada zaman Abraham. Abraham pada saat itu berumur 140 tahun ketika dia menikahkan anaknya Ishak, yaitu setelah Sarah meninggal 3 tahun sebelumnya. Nah, ketika Abraham ini mengatur pernikahan untuk anaknya yaitu Ishak, Abraham mempercayakan perjodohan ini kepada hambanya yaitu Eliezer. Dan dengan begitu serius tugas ini Eliezer tanggung jawabkan. Eliezer dengan begitu serius, dengan begitu penuh tanggung jawab, Eliezer melaksanakan tugasnya. Teman-teman, pada saat itu Eliezer tidak mengenal orang-orang di tempat Abraham, di negeri Abraham, yaitu orang-orang sanak saudara Abraham. Oleh karena itu dia berdoa kepada Tuhan. Dan rasa tugas ini yang diemban oleh Eliezer ini, dia sangat perhatikan betul-betul. Karena kalau sampai dia salah pilih, itu akan berpengaruh bagi Ishak, bagi keturunannya, dan juga bagi keturunan-keturunan yang selanjutnya. Berpengaruh juga bagi Abraham. Oleh karena itu, dengan mengingat kata-kata Abraham bahwa Allah akan mengirimkan malaikatnya yaitu bersama dengan dia, maka dia berdoa dengan sungguh-sungguh, meminta pertolongan, meminta hikmat, dan juga meminta pimpinan yang pasti. Di dalam keluarga majikannya yaitu Abraham, Eliezer telah terbiasa dengan berlaku manis budi serta ramah, dan sekarang Eliezer meminta agar satu perbuatan yang sopan santun dapat menjadi tanda
dari gadis yang telah dipilih oleh Allah. Sebagaimana yang tertulis di dalam Alfa dan Omega jilid 1 halaman 196. Nah teman-teman, pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini dapat menjadi paling tidak 2 pelajaran. Yaitu yang pertama, jika kita diberikan tugas, baik itu oleh orang tua kita, oleh guru kita, oleh teman-teman kita, atau oleh siapapun, yaitu tugas yang baik, baiklah kita melaksanakannya dengan segenap hati. Sama seperti firman Tuhan di dalam Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jika kita melakukan sesuatu, kita harus melaksanakannya dengan segenap hati, dengan semaksimal mungkin, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Pelajaran yang kedua, kita harus menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah. Sama seperti Eliezer, dia menyerahkan tugas ini, tanggung jawab ini kepada Allah. Dia yakin dan dia percaya bahwa Allah akan ikut campur tangan di dalamnya. Allah akan berkuasa atas pilihannya. Dan Eliezer juga yakin bahwa Allah akan menjawab doanya. Teman-teman, jika kita melaksanakan sesuatu, bahkan dalam hal pernikahan pun, kita harus menyerahkan segala sesuatunya itu kepada Allah. Biarkan Allah yang bekerja, biarkan Allah yang berkuasa di dalamnya, biarkan Allah yang campur tangan di dalamnya, mengurus segalanya. Karena kita yakin bahwa rencana Allah, rancangan Allah, dan apa yang Allah kerjakan di dalam hidup kita, itu adalah hal yang terbaik bagi diri kita. Melebihi dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita harapkan. Dan kiranya pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini juga menjadi pelajaran bagi kita untuk kita selalu melakukan tugas kita dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, dan juga menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Satu kutipan terakhir di dalam sekolah sahabat kita, yaitu pernikahan adalah sebuah petualangan, bukan pencapaian. Inilah video pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini. Dan jika teman-teman semua suka, silakan untuk di like dan juga komen di bawah. Dan bagi yang belum subscribe, silakan saja untuk subscribe. Dan kalau teman-teman subscribe, jangan lupa untuk dinyalakan loncengnya, supaya teman-teman dapat mendapatkan notifikasi di HP teman-teman jika saya mengupload video pembelajaran sekolah sahabat terbaru. Dan juga kalau video ini teman-teman rasa layak untuk di-share, silahkan untuk di-share ke seluruh sosial media teman-teman semua. Saya Ariel Kurnaidi, sampai jumpa di video pembelajaran sekolah sahabat berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.